Selagi orang itu agamanya Islam, sekalipun dia jahat, sekalipun dia ngerampok, sekalipun dia maling dan korupsi, ditangkap, masuk penjara, mati, masuk surga. Tapi kalau orang kafir, sekalipun orang baik, banyak kesodakoh, banyak berjuang, mati, masuk neraka. Ini begitu dah. Ini dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang berita kematian ataupun meninggalnya Buya Syakur, yaitu Kiai Buya Syakur. Jadi baru-baru ini ada berita yang menyedihkan dan sekaligus berita ini mengembirakan untuk ahlu sunnah. Karena Buya Syakur banyak ceramahnya beliau ini banyak yang ngawur. Bahkan beliau juga pernah mengatakan yaitu agama Islam ini belum sempurna. Jadi saya akan sebutkan, yaitu di cuplikan video, Buya Syakur itu menyebutkan Islam itu bukan agama yang sempurna. Ia mengutip surat Al-Maidah ayat 3. Buya Syakur mengatakan, ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan, kata Kiai Buya Syakur. Lalu ada juga ceramah yang ngawur tentang makna La ilaha illallah, yaitu dalam ceramahnya Buya Syakur ini mengatakan soal kalimat Tauhid La ilaha illallah. Beliau mengatakan, ide besarnya Nabi Muhammad untuk membangun persatuan La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser. Ucapan La ilaha illallah menjadi kunci masuk surga. Kemudian Buya Syakur juga mengatakan, memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga. Mendukung persatuan sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal ucapannya La ilaha illallah masuk surga. Ini menjadi tidak masuk akal, kata Buya Syakur ya. Masa masuk surga dengan ucapan, memangnya film Barbie, memangnya film Aladdin. Jadi yang dijamin masuk surga itu yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan, kata kiai tersebut ya. Nah teman-teman, jadi semestinya banyak lagi ya ceramah-ceramah ngawur yang didengungkan oleh Buya Syakur ini. Lalu bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap berita kematiannya pentolannya Ahlul Bid'ah? Dan video ini ya bukan bermaksud satu tujuan, satu perorangan. Namun beliau ini menjelaskan secara umum pentolannya Ahlul Bid'ah dan dikutip dapat para ulama terdahulu, yaitu ulama salafus soleh. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Ini ada pertanyaan yang unik Ustaz. Bacanya agak ngering sedap nih. Nama penanyanya tidak ada. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bolehkah bergembira atas meninggalnya dai-dai Ahlul Bid'ah dan yang Ustadz atau Ustadz yang mengajak kepada kebid'ahan? Dari Palangkaraya, Ustaz. Palangkaraya? Palangkaraya. Palangkaraya. Saya rasa kalau ada kaum muslimin yang dia penyuruh kepada kesesatan ya, kita dari satu sisi kita sedih ya, dari satu sisi kita bahagia. Dari sisi kita bahagia bahwasanya dia tidak lagi menyerukan kepada kesesatan tersebut ya. Di sisi lain kita kasihan ya. Kita sedih dia seorang muslim, hendaknya kita doakan. Dan seorang melatih diri untuk membersihkan hatinya bahwasanya kalau dia pun membantah karena Allah ya. Lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya, dia menyebutkan bagaimana Ibnu Taimiyah ketika musuh utamanya yang kalau nggak salah namanya Ibnu Makhluf yang sering membantah, menyesatkan Ibnu Taimiyah, getol untuk menghabisi Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian dia meninggal dunia, maka Ibnu Qayyim senang dengan meninggalnya tersebut, dia kabar gembira kepada Ibnu Taimiyah. Ternyata Ibnu Taimiyah lain. Dia yang dimusuhi, ternyata dia pun datang kepada keluarga musuhnya tersebut. Dia berkata, anggap saya sebagai bapak kalian. Apa yang kalian perlukan sampaikan kepadaku. Ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan, kami tidak pernah melihat seperti Ibnu Taimiyah, sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Kami tidak pernah melihat seperti Ibnu Taimiyah sikapnya terhadap musuhnya. Bahkan kami berharap sikap
sahabat-sahabat dekat kami kepada kami seperti sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Tidak pernah mendoakan keburukan, ya. Justru mendoakan kebaikan kepadanya, bahkan tatkala musuhnya meninggal dunia dia datang langsung kepada keluarganya, bukan bilang toh bapak kalian tewas, enggak, malah dia bilang anggap saya sebagai ayah kalian. Ini lihat bagaimana seorang yang mendakwakan kebenaran tapi hati bersih daripada keinginan dunia, dendam karena dunia, enggak. Semuanya dakwah karena Allah. Itu yang saya harapkan, bahwasanya kita tatkala menjelaskan kebenaran, kita tahu di sana ada orang-orang yang mungkin menyerukan kepada kebatilan, menyerukan kepada kebid'ahan. Ya tugas kita menyampaikan, ya. Iya, betul. Tugas kita menyampaikan. Tidak perlu kita benci, tidak perlu, mereka juga kaum muslimin. Kalau dia meninggal dari sisi bahagia, dia berhenti daripada kebiasaan buruknya. Di sisi lain kita kasihan, kita doakan dia. Kalau kita bisa bantu keluarga, kita bantu keluarganya sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga. Terkadang kita lihat orang maksiat. Pelaku maksiat kan ada dua hal kita lihat. Kalau kita lihat dari sisi kita benci maksiatnya. Iya. Dari sisi lain kita kasihan dia, ya. Dia berhenti dari maksiat, kita senang. Dia tidak lagi menyuruh kepada kemaksiatan, tapi dengan misalnya meninggal dia, maka kita kasihan. Kita doakan orang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA hafidhahu taala, yaitu tentang terkait masalah berita meninggalnya pentolan ahlul bid'ah. Jadi, kita tetap mendoakan agar Kiai Buya Syakur ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya. Jadi teman-teman, sikap ahlu sunnah jika ahli bid'ah meninggal. Jadi ini ada perkataan dari ulama, yaitu telah menceritakan kepada kami, Ismail mengatakan telah menceritakan kepadaku, Malik dari Muhammad bin Amr bin Al-Halah dari Ma'bad bin Ka'ab bin Malik dari Abu Qatadah bin Ribi Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah dilewati jenazah. Kemudian beliau bersabda, telah tiba gilirannya seorang mendapat kenyamanan atau yang lain menjadi nyaman. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud Anda ada orang mendapat kenyamanan atau yang lain menjadi nyaman? Kemudian Rasulullah SAW itu menjawab, seorang hamba yang mukmin akan memperoleh kenyamanan dari kelelahan dunia dan kesulitan-kesulitannya menuju rahmat Allah. Sebaliknya, hamba yang jahat, manusia, negara, pepohonan, atau hewan menjadi nyaman karena kematiannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6031, Fathul Majid nomor 6512. Lalu kemudian ada ulama mengatakan juga, Salamah bin Syu'aib mengatakan, ketika saya bersama Abdul Razak, yaitu As-San'ani, tabi'ut tabi'in, datanglah kabar kematian Abdul Majid. Lalu beliau Abdul Razak mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan umat Muhammad SAW dari Abdul Majid. Lalu kemudian Abdul Majid dia adalah ibnu Abdul Aziz bin Abi Rawat dan dia adalah seorang tokoh murji'ah. Ketika datang kabar kematian Wahab al-Quraisy, dia adalah seorang yang sesat dan menyesatkan kepada Abdurrahman ibnul Mahdi, tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan kaum muslimin darinya. Lalu kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau mengabarkan tentang kematian salah seorang tokoh ahlul bid'ah, beliau rahimahullah mengatakan, Allah telah membebaskan kaum muslimin daripada tahun ini di bulan Zulhijjah. Dia dikuburkan di tempatnya, kemudian dipindahkan ke perkuburan Quraisy. Segala puji bagi Allah ketika dia meninggal, orang-orang ahlu sunnah sangat senang. Tidaklah kalian menjumpai mereka, terkecuali mereka memuji Allah SWT. Al-Bidayah wa An-Nihayah, halaman 338. Jika mampu melakukan sujud syukur, maka lakukanlah. Sujud syukur itu disunahkan ketika ada sebabnya, yaitu mendapat berita yang menggembirakan. Nah teman-teman, semestinya ini banyak sekali ya, yaitu tentang terkait masalah perkataan para ulama, yaitu tentang kematiannya, pemergiannya, pentolan ahlul bid'ah. Lalu saya akan bacakan lagi, yaitu seandainya ketika terdengar berita mengenai matinya Bishr al-Marisi, saat Bishr bin al-Haris berada di pasar, beliau berkomentar, seandainya berita ini bukanlah berita yang tersebar luas, tentu saja berita ini adalah berita yang perlu direspon dengan kalimat syukur, bahkan sujud syukur. Segala puji milik Allah yang telah mematikannya. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada Imam Ahmad, apakah berdosa jika seorang itu merasa gembira dengan musibah yang menimpa para pengikut Ibnu Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah? Jawaban Imam Ahmad, siapa yang tidak bergembira dengan hal tersebut? Nah teman-teman, jadi itulah ya perkataan, pendapat ulama-ulama ahlu sunnah tentang terkait masalah meninggalnya ulama-ulama ataupun pentolannya ulama ahlul bid'ah. Nah, oke teman-teman, jadi itu yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang
pepergiannya Buya Syakur. Tentu sikap Ahlus Sunnah ini sedih, di samping itu juga bergembira. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.